Wadidaw, kembali dengan Bang Leo di sini. Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Leo, kita semua sudah melihat bagaimana chapter 1049 dan mungkin sedang menunggu bagaimana kelanjutan dari chapter 1050. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, sekaligus mencoba melihat kemungkinan yang akan terjadi di chapter 1050 nantinya. Baik, hal pertama yang akan kita bahas adalah Kaido mendapatkan bounty pertamanya tepatnya 46 tahun yang lalu. Dihitung dari saat ini, kira-kira saat dia berumur 13 tahun. Karena saat flashback 44 tahun yang lalu, saat dia berada di pulau Full Elite atau pulau bajak laut, orang-orang mengatakan jika umur Kaido 15 tahun dan bounty-nya sebesar 70 juta berry. Yang kedua, orang yang pertama kali mengajak Kaido bertemu dengan Rock di Seven dan kemudian bergabung dengan kelompok bajak lautnya adalah Edward Newgate yang nanti akan dikenal dengan nama Shirohige. Yang ketiga, orang yang membawa Kaido hingga tiba ke negeri Wano Kuni dan mempertemukannya dengan Orochi. Dan untuk selanjutnya, bekerja sama hingga membuat Wano Kuni seperti yang kita lihat saat ini adalah sang nenek-nenek pengguna kekuatan buah iblis Mane Mane no Mi, yaitu Kurozumi Higurashi. Yang keempat, agen CP0 terakhir yang belum tumbang berhasil melarikan diri dari pusat pertempuran dua kubu, yaitu kubu Kaido dan aliansi klan Kozuki. Nyari aman nih si paling agen. Yang kelima, air dari Pulau Zu yang dibawa oleh Raizo dengan teknik ninjanya dan kemudian dengan bantuan juga dari Jinbe sang kasatria lautan berhasil memadamkan seluruh api yang membakar kastil Pulau Onigashima. Kita bisa melihat aliansi dan seluruh kru Luffy yang terlihat masih sadar semua kecuali Roronoa Zoro. Masih turu dia, Leo. Tapi aman, dijagain sama Franky. Kita bisa melihat Jinbe mengontrol air. Brook dan Nico Robin tersapu dan mulai tenggelam dalam air Zu. Kemudian Usopp yang mencoba menahan Kinemon dan Okiku yang juga mulai terseret dan tenggelam dalam air Zu. Lalu ada Nami dan Chopper yang bersama Otama dan terlihat ketakutan. Lalu ada Sanji yang menang banyak sambil menggendong seorang wanita cantik. Dan terakhir, Franky yang membawa Roronoa Zoro bersamanya. Yang keenam, kita bisa melihat kepala Orochi dalam wujud buah iblisnya usai ditebas Denjiro dan mulai terbakar. Kemungkinan besar ini adalah akhir dari sang shogun terjelek di muka bumi. Selain memang 8 kepala sudah tertebas, jika kita coba list, 1 kepala dipenggal oleh Kaido, 6 kepala dipenggal Kinemon dan kawan-kawan, dan terakhir 1 kepala dipenggal Denjiro, sehingga total 8 kepala sudah tertebas, Leo. Kemudian kondisinya yang terbakar mengingatkan kita dengan sosok Hydra yang sama-sama memiliki banyak kepala yang dapat tumbuh dengan sendirinya ketika ditebas atau dipotong. Nah, hal tersebut sesuai dengan mitologi Yunani. Jika Hercules berhasil mengalahkan Hydra dengan cara membakar leher monster tersebut menggunakan obor atau api sebelum kepala baru memiliki kesempatan untuk tumbuh kembali. Yang ketujuh, Kozuki Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya berhasil mengamankan dan mendaratkan Pulau Onigashima setelah awan api atau Homuragumo Kaido menghilang. Sepertinya Momonosuke berhasil menciptakan awan apinya sendiri ya, Leo. Yang kedelapan, Kaido berhasil dipukul jatuh oleh kapten tercinta kita dengan menggunakan serangan tinju raksasa Gomu Gomu no Bajrang. Terlihat tanduk Kaido sampai patah, bahkan dia terlihat melesat dengan kecepatan tinggi dan terhujam. Entah dia menembus awan atau justru dia menembus tanah dan masuk ke dalamnya, sama seperti yang terjadi pada Big Mom sebelumnya. Yang kesembilan, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, mulai terjatuh juga usai memukul dan mengempaskan Kaido ke bawah dengan tinjunya. Banyak yang menduga terkait mata kiri Luffy yang kemungkinan akan terdampak usai pertempuran ini.
luka permanen akankah terjadi pada mata kiri Luffy, seperti halnya petunjuk dari apa yang Oda gambarkan. Tapi aku tidak terlalu membahasnya, Leo, karena biarkanlah dan tunggu saja apa yang akan Oda Sensei lakukan. Terakhir, sesuatu yang Luffy katakan kepada Kaido ketika Kaido bertanya, dunia seperti apa yang Luffy ingin ciptakan? Aku akan menciptakan dunia tempat teman-temanku bisa makan hingga perut mereka kenyang. Ya, seperti itulah kata-kata legend Luffy, hingga akhirnya nampaknya Kaido sedikit menerima jika Luffy lah orang yang bisa mengalahkannya 1 melawan 1, Leo. Lalu berlanjut, kemungkinan di chapter selanjutnya sama seperti saat Kid dan Law bertarung melawan Big Mom, Kaido yang telah dipukul jatuh oleh Luffy nampaknya akan diumumkan kekalahannya di chapter 1050. Jika benar, maka tebakan dan harapan kita terkabul. Pas aja sih menurutku, Leo. Setelah Big Mom diumumkan kalah di chapter 1040, maka Kaido kalah di chapter 1050 juga sesuatu yang menarik. Selain itu, kans atau kemungkinan bagi Kaido untuk berada di pihak Luffy usai pertarungan atau Arch Wano Kuni berakhir sangat terbuka lebar. Meskipun kemungkinan besarnya Luffy tidak mau, tapi nampaknya situasinya nanti akan tampak sama seperti saat Green Fleet bajak laut topi jerami. Saat itu mereka ditolak juga oleh Luffy, namun mereka tetap menyatakan diri adalah bagian dari kelompok bajak laut topi jerami. Dan keputusan mereka tidak salah. Setelah menjadi salah satu dari 5 kaisar lautan atau Goukou, kini kembali sang kapten tercinta mengalahkan sang makhluk terkuat di dunia, sang raja hewan buas, Hyakuzu no Kaido. Berikutnya, warga negeri Wano Kuni kemungkinan akan melihat pulau Onigashima yang berhasil didaratkan di negeri Wano Kuni oleh Momonosuke. Dan setelah itu, mereka mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Nah, bagaimana menurutmu, Leo? Ayo tulis pendapatmu di kolom komentar. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.